warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Kota Manis Pangkalan Bun dan sekitarnya dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Pristi Indriana dalam acara kesayangan kita, Ragam Kesehatan. Apalagi kalau bukan Ragam Kesehatan yang selalu membahas fakta, isu dan juga tren seputar kesehatan dan selalu mengundang narasumber yang luar biasa dan kompeten di bidangnya. Dan pada hari ini sudah hadir bersama saya satu narasumber yang sudah tidak asing lagi tentu saja, karena ini merupakan kali kedua beliau hadir dalam acara Ragam Kesehatan. Beliau adalah Dr. Milana, spesialis kulit dan kelamin. Beliau adalah salah satu dari dua dokter spesialis kulit dan kelamin yang berpraktek di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Dan sekedar informasi bagi warga Kota Manis Pangkalan Bun dan sekitarnya, bahwa tema yang kami bawakan pada hari ini sangat menarik sekali ya Ibu. Topik pembicaraan kita sangat penting dan sangat menarik, yaitu pengetahuan seputar perawatan kecantikan menggunakan laser ya Bu ya. Wah, ini pasti wajib banget bagi para kaum hawa, baik itu remaja putri, dewasa muda sampai dewasa tua, bahkan juga kaum adam sekalipun wajib banget merapat dan mantengin media sosial kita ya Bu, karena kita hari ini akan mengupas tuntas seputar perawatan kecantikan menggunakan laser. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita langsung menyapa dan berbincang dengan narasumber kita pada hari ini. Halo dokter. Halo Mbak Pristi, selamat siang. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini dokter? Baik. Baik, alhamdulillah. Dan tentu saja masih terus bersemangat ya dokter. Amin, semangat. Walaupun peperangan kita terhadap pandemi ini belum usai. Ya, tapi hari ini kita tidak ingin membicarakan seputar COVID ya dokter. Ya. Kita akan membicarakan seputar kecantikan. Nah, pasti ini banyak banget yang tertarik untuk mengikuti dan mengupas tuntas dari penjelasan dari narasumber pada hari ini. Baik dokter, ini untuk beauty expert, beauty vlogger mungkin sudah tidak asing lagi tentang laser, tapi bagi masyarakat awam tentu saja masih asing laser ini. Nah, mumpung ada dokter di sini, kami mohon penjelasan apa sih sebenarnya perawatan laser tersebut? Ya, jadi laser itu adalah perawatan menggunakan sinar. Baik. Ya, sinar ini ditujukan untuk ditembakkan kepada kulit. Karena beberapa laser itu memiliki sumber sinar yang berbeda, sehingga masing-masing alat punya fungsi yang berbeda. Karena target terapinya, target yang dicapai itu bisa berbeda-beda sesuai dengan lapisan-lapisan kulit yang akan diterapi. Ada laser yang hanya untuk permukaan kulit saja, ada laser yang bisa sampai di kulit dalam, ada juga laser yang memang hanya untuk pigmen saja, ada laser yang bisa untuk menghilangkan tumor-tumor jinak, seperti itu Mbak. Wah, luar biasa berarti ya dokter. Nah, ini mungkin yang perlu diketahui juga manfaat dan jenisnya. Tadi sih sudah dokter singgung ya, ada beberapa laser, namun mungkin diberikan contoh yang lebih spesifik agar masyarakat kita bisa lebih tahu manfaat dan jenis dari laser tersebut. Ya, kalau laser itu manfaatnya banyak ya, terutama kenapa dia banyak dicari oleh ibu-ibu yang tertarik untuk memperbaiki penampilan. Jadi memang yang paling sering dimanfaatkan itu adalah untuk peremajaan kulit. Misalnya untuk mengecilkan pori, untuk mengurangi kerutan di wajah, menghilangkan flek-flek ya. Kemudian juga ada untuk dia tumor-tumor jinak juga bisa dihilangkan dengan laser. Kemudian pada intinya kalau laser itu ada dua tipe, yang satu ablatif, yang satu non ablatif. Kalau non ablatif itu memang untuk menghilangkan tumor, itu yang ablatif. Jadi dia sifatnya seperti membakar ya, gampangnya seperti membakar untuk kita menghilangkan tumor-tumor jinak. Kalau yang non ablatif itu biasanya ditujukan untuk pigmen-pigmen. Kalau untuk yang ablatif tadi memang selain untuk tumor, makanya juga untuk digunakan untuk rejuvenation, yang untuk menghilangkan kerutan, untuk bopeng-bopeng jerawat, ya, untuk mengecilkan pori, itu bisa dengan laser. Jadi ternyata bukan hanya bermanfaat untuk kecantikan, tetapi juga untuk kesehatan ya dokter, karena tadi bisa mengatasi tumor juga. Untuk tumor-tumor jinak ya.
Luar biasa. Nah, ini yang penting juga diketahui oleh masyarakat. Siapa saja yang boleh melakukan terapi laser ini, baik yang memberi terapi maupun yang menerima perawatan terapi. Ya, kalau yang menggunakan atau yang memanfaatkan manfaat dari laser ini tentunya yang memiliki gangguan pada wajah tadi. Contohnya mungkin yang ada banyak kerutan, ada yang bopeng-bopeng jerawat, ya, ada yang punya flek-flek pada wajah. Kemudian ada tumor-tumor jinak, misalnya bintik-bintik atau bintik-bintik di leher atau di wajah, itu bisa. Atau untuk ada beberapa tanda lahir yang juga bisa ditangani dengan laser yang ada di kita saat ini. Ya. Tato bagaimana, dokter? Tato bisa. Jadi pada saat ini Rumah Sakit Sultan Imanuddin itu punya 2 jenis alat laser, ya. Yang pertama itu adalah CO2 laser, itu yang ablatif. Baik. Dia yang digunakan untuk mengurangi kerutan di wajah, untuk mengecilkan pori, untuk mengatasi bopeng di wajah. Kita juga bisa menggunakan itu untuk stretch mark, seperti itu, dan juga untuk yang tumor-tumor jinak tadi. CO2 laser ya? CO2 laser. Lalu yang satunya kita punya Endeyak laser. Endeyak laser memang adalah laser yang sinarnya Endeyak laser adalah laser yang targetnya adalah pigmen, sehingga bisa digunakan untuk flek dan untuk tato. Tato nah, ya, tatonya adalah untuk tato yang warna hitam, warna coklat, warna biru dan merah. Biru dan merah. Ya. Tapi memang kalau untuk yang warna hijau, laser yang kita miliki memang punya keterbatasan, tidak untuk yang warna hijau. Baik. Jadi itu untuk tujuan menggunakan laser tadi. Bagaimana dengan batasan orang yang bisa menggunakan laser? Apakah ada batasan umur atau ada semacam kontraindikasi gitu, dokter? Misalnya hamil gitu? Kalau kontraindikasi mutlak biasanya tidak ada yang mutlak, ya, kecuali memang untuk beberapa, kalau pada usia sebenarnya nggak ada batasan. Cuma memang kalau pada anak misalnya karena ada tanda lahir misalnya yang kita mau coba terapi, karena biasanya agak ada sedikit rasa panas, ya. Kalau untuk laser Endeyak itu biasanya kalau sakit enggak, cuma dia ada rasa panas. Lalu mungkin suara mesin lasernya kan mungkin kalau untuk anak itu jadi membuat trauma. Sebenarnya suaranya nggak terlalu keras, cuma kan ada seperti suara tembakan-tembakan kecil aja gitu, ya. Tembak-tembakan sinar sebenarnya juga tidak terlalu keras, cuma mungkin kalau untuk beberapa anak tertentu mungkin tidak nyaman, bisa saja. Nah, kalau untuk CO2 laser memang akan lebih sulit diterima untuk anak kecil biasanya, meskipun kita memang sudah pakai kita berikan anestesi yang dioleskan, tapi ada rasa sakit juga, sakit dan panas. Mungkin kalau untuk anak kecil agak sulit. Tapi perlu dilihat dulu, mungkin kita lihat usia sama apakah memang kooperatif atau tidak pasiennya. Oke, bagaimana dengan ibu hamil? Karena ada banyak sekali pertanyaan di masyarakat Pangkalan Bun ini, mereka pengen laser, mereka tetap pengen cantik. Nah, biasa kan ibu hamil ini sulit, banyak sekali kontraindikasi gitu. Kalau untuk ibu hamil sebenarnya yang paling sering itu kan masalahnya adalah flek atau kehitaman di bagian kulit. Sebenarnya hiperpigmentasi. Pada dasarnya kan sebenarnya karena efek hormonal, ya. Jadi biasanya kalau bisa ditunda, lebih baik kita tunda dulu saja, karena biasanya nanti setelah melahirkan akan pulih sendiri. Ya. Kecuali dilihat beberapa waktu setelah melahirkan melahirkan ternyata tidak berkurang, baru kita bisa mulai terapi. Karena memang hampir sebagian besar kalau karena proses hamil itu pasti berkaitan dengan hormonal, dan itu hanya sementara. Baik. Itu untuk efek sampingnya sendiri ada nggak? Tadi manfaatnya sudah dokter jelaskan banyak sekali ternyata manfaatnya, baik dari segi kecantikan maupun kesehatan. Nah, ini yang perlu diketahui juga, apakah ada efek samping? Kalau efek samping dari laser, bagaimanapun juga alat-alat pasti ada efek sampingnya.
Yang kita perlu perhatikan pasti adalah kehati-hatian yang pertama, lalu kemudian bahwa kita harus sampaikan kepada pasien apa yang terjadi setelah laser, ya, karena setelah laser biasanya paling sering itu kemerahan, agak rasanya hangat sampai panas, ya. Kalau untuk laser ablatif terutama nanti biasanya akan seperti yang CO2 laser yang kita punya. Kalau untuk rejuvenation, ya, untuk menghilangkan kerutan, untuk bopeng jerawat, itu nanti ada titik-titik putih kalau pada saat di laser, tapi setelah beberapa saat kemudian titik-titik itu jadi hitam. Jadi ada keropengnya kecil-kecil. Nah, itu nanti akan lepas seminggu sampai 2 minggu berikutnya. Nah, makanya setelah ya supaya untuk meminimalisir efek samping, karena tentu saja itu ada luka yang terjadi, maka kita biasanya kita berikan antibiotik yang dioles, ya, dan juga kita sarankan pasien untuk tidak menggunakan kosmetika dulu sampai keropengnya hilang, dan juga perawatan kulit yang dia gunakan bisa dihentikan dulu sementara. Ketika sudah bersih dari keropengnya yang lepas, baru bisa dimulai lagi. Tapi tentunya pasti ada kekhawatiran dong di masyarakat selama 1 sampai 2 minggu biasanya pakai serum, pakai krim yang membuat kinclong glowing gitu. Apakah akan mempengaruhi selama perawatan itu tadi, efek itu tadi? Iya, karena biasanya kalau kami minta untuk hentikan dulu. Nah, tapi yang memang bisa digunakan setelahnya adalah tabir surya yang nggak boleh lupa, ya. Karena memang setelah laser kami pasti menyarankan untuk menghindari sinar matahari plus digunakan tabir surya. Ya. Jadi memang tabir surya penting sekali. Penting sekali. Betul. Baik. Itu tadi untuk efek, penjelasan manfaat dan lain sekali, banyak sekali. Yang sangat penting juga untuk kita sampaikan kepada masyarakat yang mungkin ingin melakukan terapi laser. Persiapan apa nih dokter yang perlu dipersiapkan sebelum mendapatkan perawatan laser? Ya, untuk laser sebenarnya bukanlah satu terapi yang berdiri sendiri. Terapi laser adalah terapi tambahan untuk terapi topikal atau yang dioles lainnya, atau terapi-terapi atau perawatan-perawatan yang lain. Jadi pada intinya sebenarnya memang paling baik kulit itu dipersiapkan dahulu. Ya, biasanya kalau pasien mau bersabar, kita akan berikan obat-obatan dulu yang dioles, ya, krim-krim itu untuk mempersiapkan kulit supaya siap di laser. Itu paling tidak membutuhkan waktu sebenarnya 2 minggu. Ya, persiapan ini juga termasuk salah satu cara untuk meminimalisir efek samping dan juga memperkuat hasilnya supaya lebih baik. Begitu, Mbak. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung datang. Sebenarnya iya, cuma kadang tiba-tiba pengen minta di laser. Ya, kecuali untuk beberapa laser yang memang bisa dilakukan langsung, misalnya untuk tato, ya. Untuk tato atau untuk tanda lahir bisa saja kita langsung melakukan tindakan itu, ya. Untuk biasanya nih para wanita nih kayak wajib banget kan perawatan tadi itu, yang berapa layering dari pembersih, toner, serum. Apakah itu perlu dihentikan sama sekali selain tabir surya tadi, ataukah misalnya ada setidaknya 1 malam menjelang terapi laser, apakah harus dihentikan misalnya krim malamnya gitu, gimana dokter? Yang paling harus dihentikan itu krim malam biasanya, ya, paling tidak sampai 3 hari setelah laser. Setelahnya, sebelum laser dan setelah laser? Ya, sebelum laser dan 3 hari setelah laser sebaiknya memang dihentikan dulu. Kalau untuk perawatan yang di wajah, ya, untuk mencerahkan. Ternyata memang harus ada yang diperhatikan. Sebenarnya ya. Sebenarnya ya, makanya ini luar biasa informasi yang sudah diberikan oleh dokter kita bagi masyarakat Kota Manis Pangkalan Bun dan sekitarnya dimanapun berada yang ingin melakukan terapi laser. Ternyata harus ada step-stepnya, langkah-langkahnya yang harus diperhatikan agar terapi kita memberikan hasil yang memuaskan, ya dokter. Jadi lebih kuat hasilnya. Apalagi kayak untuk glowing gitu ya. Itu penting banget sih, kayaknya sekarang semuanya pengen glowing. Jadi untuk setelah juga krim malam, ya dokter. Tetapi kalau serum-serum masih bisa? Biasanya hanya kita
Yang terutama ya hampir semuanya kita batasi memang. Batasi semua, baik. Kecuali Selama 3 tabir hari surya itu ya. Kalau tabir surya memang wajib karena pada intinya sebenarnya kelainan yang ada di kulit kita yang membuat kita kusam, membuat tidak kelihatan glowing, itu ada faktor dari sinar matahari yang paling menjadi faktor yang berkontribusi untuk mengurangi tampilan kita lebih baik. Oke, baik. Ini perawatan kecantikan maupun kesehatan tentu saja tidak ada yang instan gitu ya dokter. Ya. Tentunya harus melalui beberapa proses. Betul. Nah, ya. kira-kira nih berapa kali dan jaraknya berapa lama untuk mendapatkan hasil yang terbaik? Ya, kalau untuk berapa kali memang kadang individual ya, tapi pada intinya kita butuh waktu 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali Baru perawatan kelihatan dengan nampak interval? bagus ya, dengan interval 1 bulan. 1 bulan sekali. Pertama untuk yang ablatif tadi ya, contohnya untuk CO2 laser yang fraksional, yang untuk menghilangkan kerutan, karena kan tadi saya katakan ada kropengnya ya, jadi kita tunggu sembuh dengan interval 1 bulan. 1 bulan, oke, baik. Jika kurang dari itu, apakah tetap akan maksimal juga hasilnya ataukah? Kalau pada flek itu memang harus hati-hati ya dan sabar, karena kalau dia kita terlalu sering, terlalu pendek waktunya, biasanya kan akan kemerahan yang tadi saya bilang, karena itu kan memang ditembak biasanya menghasilkan panas juga. Jadi kulit sekitarnya biasanya kadang kemerahan. Nah itu kalau terlalu sering, nanti kalau kulitnya meradang malah justru terpicu fleknya untuk timbul lagi, untuk lebih gelap lagi dari sebelumnya. Makanya kalau untuk flek itu memang harus hati-hati ya, kita tidak bisa, memang harus gentle gitu, jadi tidak bisa terlalu diajak keras ya, istilah terburu-buru nggak bisa. Baik. Segalanya yang perlu proses ya. Iya. Orang yang tepat untuk memberikan terapi ini dokter? Ya, tentu saja adalah dokter-dokter yang memang mendapatkan pendidikan untuk laser. Kebetulan kalau di Rumah Sakit Sultan Imanuddin kami ada 2 di sini, Dokter Aryo dan saya. Karena laser ini sebenarnya adalah bagian dari pelajaran yang kami terima juga selama pendidikan. Ya. Ditambah juga dengan pelatihan-pelatihan yang sudah kami jalankan. Nah, kalau laser ini tidak ditangani oleh yang ahlinya, memang pada beberapa kasus biasanya yang tidak nyaman itu adalah munculnya efek samping. Nah itu yang biasanya tidak diharapkan oleh pasien. Baik. Nah yang ada gitu. Nanti bukan malah makin bagus, malah ya, efek sampingnya berjalan efek samping itu biasanya ya. lebih sulit ditangani daripada tidak terjadi efek samping. Betul sekali. Nah ini tadi sesuai penjelasan dokter bahwa memang ada tahap, ada proses dengan interval yang lumayan cukup membutuhkan waktu, dan tentu saja pasti juga cukup membutuhkan cost yang lumayan nih dokter. Bagaimana, bolehkah disampaikan? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari warga Kota Manis Pangkalan Bun. Kira-kira bayangannya berapa sih biayanya untuk terapi laser ini sendiri dokter? Kalau di Rumah Sakit Sultan Imanuddin ini kita ada tarifnya untuk laser itu tergantung besar dan kecilnya tindakan yang kita kerjakan. Baik. Jadi kalau untuk tarif per tindakan itu ada tarif yang 600.000 dan 750.000. Oke, berarti untuk setiap kali tindakan kita lihat besar dan kecilnya. Jadi setiap tindakan berbeda-beda sesuai tindakan besar dan kecil. Ya, tergantung juga alat yang kita gunakan yang mana. Oke, dan juga yang perlu kita garis bawahi adalah setiap individu memiliki respon yang berbeda ya dokter. Memiliki respon yang berbeda. Jadi tidak bisa kita pastikan dalam 3 kali terapi sudah wow. Ada juga individu yang tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama. Mungkin masalahnya juga lebih berat gitu ya dokter ya. Bisa masalahnya lebih berat, tapi juga bisa kepatuhan pasien terhadap instruksi yang kita sampaikan. Karena kan seperti tadi saya bilang, laser bukan satu-satunya treatment yang utama. Tentu saja namanya perawatan kulit secara umum itu juga harus
diperhatikan, harus dengan rutin juga digunakan ya. Yang untuk krim-krim yang diberikan itu juga tetap harus digunakan. Dan yang penting adalah menghindari sinar matahari, lalu menggunakan tabir surya. Tabir surya ternyata sangat penting sekali dari Sangat seluruh penting. rangkaian skincare. Ya. Padahal itu yang kadang lumayan dilupakan, dokter. Iya, karena kalau Rangkaian- ibu-ibu biasanya sibuk, nggak Betul. sempat, ya. Dan Jadinya- juga mungkin ada beberapa tipe sunscreen yang membuat tidak nyaman gitu. Ya, Kadang-kadang kayak berasa tebel gitu wajahnya, jadi males menggunakan sunscreen. iya. Kadang yang membuat tebal itu juga kan ada banyak produk ya, yang mungkin sekarang di pasaran juga ada yang bisa digunakan. Cuma kita memang harus memilih. Biasanya yang kurang nyaman ini karena dia berminyak ya, jadi tidak betul nyaman. sekali. Nah, yang berminyak atau tidak berminyak selain tergantung dengan olahan dari pabriknya masing-masing, juga memang tergantung kita lihat SPF-nya sebenarnya. Karena hampir semua kandungan komponen tabir surya itu kan bukan hanya terdiri dari satu komponen. Dia ada beberapa bahan aktif di dalam tabir surya yang digunakan dalam satu produk. Nah, kalau SPF-nya tinggi, biasanya akan lebih berminyak. Meskipun ada beberapa produk yang disesuaikan supaya tidak terlalu berminyak. Tapi pada intinya memang kalau SPF semakin tinggi, itu akan lebih berminyak. Oh baik, Ya. jadi memang seperti dokter jelaskan tadi bahwa terapi laser ini tidak berdiri sendiri dan Tidak juga berdiri sendiri. memiliki saling membutuhkan gitu ya dengan skincare lain, dan salah satunya pemirsa yaitu tabir surya. Jadi jangan melupakan, jangan hanya mengharapkan dari laser sudah mengatasi segala sesuatu, tetapi laser juga sangat membantu gitu ya. Kadang dokter, kita juga butuh terapi kombinasi dengan yang lain, ya, betul, dengan kombinasi. peeling atau dengan tindakan yang lain. Ternyata memang mau cantik dan sehat itu membutuhkan pengorbanan yang luar biasa. Betul. Jangan berharap instan seperti itu ya Betul. dokter. Oke. Ada yang mungkin mau disampaikan lagi oleh dokter seputar laser ini sendiri yang kira-kira mewakili pertanyaan-pertanyaan dari warga tentu saja. Bagi warga Pangkalan Bun, saat ini di RSUD Sultan Imanuddin di Polikulit dan Kelamin sudah ada 2 alat laser yang bisa membantu untuk kasus-kasus atau gangguan-gangguan pada kulit, baik itu yang berkaitan dengan kecantikan dan kesehatan. Sehingga mari bila Bapak dan Ibu atau saudara-saudara sekalian membutuhkan, bisa mendaftar untuk ke Polikulit dan Kelamin. Baik. Untuk hari pelayanan dan jam pelayanannya mungkin Bu? Jam pelayanan tetap menyesuaikan dengan jam poli dari Senin sampai Sabtu ya. Mungkin kalau hanya di hari Jumat yang kita lebih cepat untuk tutup polinya. Jadi apakah harus membuat reservasi terlebih dahulu untuk laser ini sendiri? Karena kan poliklinik kulit dan kelamin sendiri juga pasti banyak untuk berobat dan lain-lain. Pada saat ini memang kita belum menerapkan reservasi khusus ya, karena memang fasilitas tersebut belum dapat diakomodir. Tapi Bapak dan Ibu bisa berkunjung dulu untuk konsultasi dengan kita, lalu kita bisa melihat apakah waktu kita bisa pas. Kalau memang pada saat itu bisa kita kerjakan, kita bisa kerjakan langsung. Tapi kalau itu membutuhkan persiapan yang lebih, atau tergantung juga dengan pasien kebutuhannya. Misalnya kalau kita mau untuk yang mengurangi popeng tadi, mengurangi kerutan yang kita gunakan laser yang ablatif yang CO2, tentu saja kan nanti ada bekasnya tadi yang saya sampaikan. Jadi pasti kami biasanya akan menyampaikan apakah ada keperluan yang lain yang memang membutuhkan bertemu dengan orang banyak. Kalau biasanya kan orang nggak nyaman kalau masih ada kropengnya lalu harus datang pada suatu acara gitu. Jadi supaya kita bisa mengatur waktunya dengan baik, pasien juga nyaman, kita juga bisa nyaman untuk mengerjakan.
Baik, semuanya bisa diatur. Iya. Tenang saja. Nggih. Yang pasti konsultasi terlebih Iya, dahulu nggih. itu sangat penting ya, Sangat dokter. penting karena kita harus melihat kondisinya, lalu kita bisa memperhitungkan apa yang tepat untuk pasien. Baik, luar biasa sekali informasi yang kita dapatkan pada hari ini pemirsa. Dan saya yakin pasti masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan oleh pemirsa di rumah, dan juga saya juga pribadi banyak sekali yang ingin saya tanyakan kepada dokter. Namun waktu kita tidak memadai untuk kita berbincang lebih lama. Nanti silahkan saja kepada pemirsa Kota Manis Pangkalan Bun dan sekitarnya dimanapun Anda berada, ketika ingin melakukan perawatan laser ini sendiri, bisa datang ke Poliklinik Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, tepatnya Poliklinik Kulit dan Kelamin pada hari pelayanan dari Senin sampai Sabtu. Jam pelayanan hanya pada hari Jumat saja yang lumayan singkat jamnya ya dokter ya. Dan jangan khawatir, dokter kita sudah ahli di bidangnya, sudah mendapatkan pengalaman dan juga pelatihan-pelatihan. Jadi untuk meminimalisir dari efek samping itu tadi sudah expert gitu ya dokter. Jangan sembarangan datang ke tempat-tempat yang bisa kita katakan tanda kutip abal-abal gitu ya dokter ya. Nah, lebih baik datang kepada ahlinya. Bertanya dulu tidak apa-apa ya dokter ya. Kalau ingin tidak langsung melakukan terapi, tapi misalnya ingin bertanya saja terlebih dahulu, konsultasi seperti itu boleh ya dokter ya. Jadi jangan khawatir masyarakat Kota Manis Pangkalan Bun, jangan takut untuk bertanya kepada ahlinya. Gitu ya dokter. Ada yang ingin disampaikan lagi dokter? Saya kira sudah seputar laser ini sendiri? Saya kira sudah cukup. Cukup. Ya? Tadi sudah banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari apa itu laser, bagaimana perawatannya, manfaat, jenis, efek samping, persiapan, bahkan apa hal yang harus dilakukan setelah laser dilakukan. Kemudian juga harus berproses dengan interval yang tepat, tentu saja tidak terlalu terburu-buru dan juga tidak terlalu berlama-lama ya dokter. Ya, karena kalau udah terlanjur lama jaraknya, jadi efeknya lebih lama juga. Tidak efektif juga ya tidak dokter. Efektif baik. Juga. Jadi segala sesuatunya memang harus pas sesuai porsinya. Ya. Tidak juga berlebihan dan juga tidak kekurangan. Terima kasih dokter sudah berkenan bersama kita pada hari ini. Sudah kali kedua kita berjumpa dalam acara Ragam Kesehatan, dan dokter sudah berkenan meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang luar biasa. Mudah-mudahan lain kali kita juga bisa dipertemukan dengan informasi yang tidak kalah menarik dengan informasi yang kita berikan ya pada hari ini ya dokter. Ya. Jangan bosan ya dokter memberikan informasi kepada masyarakat kita. Dan tentunya kita harapkan informasi yang kita bagikan pada hari ini bisa bermanfaat ya dokter. Amin. Amin. Untuk pesan kita bersama ya dokter, kita tidak pernah berhenti dan tidak pernah lelah memberikan pesan kepada masyarakat, jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Kita tetap menggunakan masker, kita juga tetap menjaga jarak. Banyak hal yang kita perlu lakukan untuk menjaga diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, karena kalau bukan kita yang melakukan, siapa lagi? Betul. Jangan abai, jangan egois, karena jika kita abai, bukan hanya kita yang mendapatkan efeknya, tetapi orang di sekitar kita juga. Betul, Mbak Kristi. Kita pamit undur diri ya dokter. Saya Pristi Indriana dan juga narasumber saya, Ibu Dr. Milana, spesialis kulit dan kelamin, beserta seluruh kru yang bertugas. Kami pamit mohon undur diri. Dan pesan kami, jaga kesehatan, stay healthy dan be positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye-bye.